Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, bila mana kami dikumpulkan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu akan memberikan pengharapan bagi kami yang mungkin mengalami kesulitan. Dan juga firman-Mu akan menguatkan bagi kami yang sedang lemah. Dan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, bagi kami juga yang sedang sakit, Tuhan juga akan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan terlebih kami siap untuk belajar dan diajar oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yaitu persembahan yang benar. Dalam firman Tuhan kita buka di Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat pertama ini, jelas firman Tuhan mengingatkan kita bahwa persembahan yang hidup, yang berkenan, yaitu adalah tubuh kita sendiri. Sehingga kita harus menyadari bahwa kebaktian ataupun ibadah itu adalah satu perlombaan iman. Jangan lagi kita menganggap mungkin yang pertama memberi persembahan itu penting. Atau mungkin kita menganggap memberi perpuluhan itu lebih penting. Tapi kita melupakan yang harus, di mana firman Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa hidup yang kudus dan berkenan adalah persembahan yang hidup. Dan mempersembahkan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan bukanlah hal yang dapat Tuhan berikan secara instan. Mengapa? Karena dalam firman Tuhan, kita buka di Ibrani 12, ayat yang ke-14, firman Tuhan mengingatkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, begitu banyak cerita kita telah mendengar bahwa mujizat, karunia, hingga berkat kesembuhan, semuanya Tuhan dapat berikan secara instan. Namun ada satu hal yang kita belajar dari hal ini, tidak ada hal yang dapat diberikan instan kecuali yaitu adalah kekudusan. Sehingga hari ini biarlah kita sama-sama mengikuti firman-Nya bahwa kekudusan itu haruslah kita perjuangkan, kita usahakan. Sehingga disinilah kita mau sama-sama berjuang bahwa dalam ibadah, dalam kita berkebaktian adalah satu perlombaan iman. Dan kita buka di Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di ayat yang kedua, firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika hari ini kita tidak bisa lagi semakin serupa dengan dunia, semakin mengikuti apa yang dunia sedang buat. Tetapi biarlah kita oleh pembaharuan budi, kita harus semakin mendekat dan serupa dengan Allah.
sehingga kita dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, hingga yang sempurna. Dari ayat ini mengingatkan bahwa kita semua adalah role modelnya Kristus. Ada perumpamaan berkata bahwa Tuhan melihat hati dan manusia melihat rupa. Sehingga biarlah perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa melihat hati. Manusia pada dasarnya pasti melihat dan menilai rupa seseorang. Sehingga biarlah setiap perkataan, perbuatan, tindakan kita, semuanya haruslah seturut dengan Kristus. Seperti ibaratnya sebuah handphone, di mana kita tahu handphone ini mempunyai sistem operation, yang di mana setiap waktu, beberapa waktu sekali kita harus upgrade software-nya, supaya handphone ini bisa berfungsi dengan maksimal. Dan kita tahu bahwa server utamanya adalah tempat di mana handphone ini bisa mengupgrade software-nya. Sehingga demikian kita dengan manusia, biarlah kita selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Sebagai server utama kita melekat kepada firman Tuhan, sehingga kita senantiasa diperbaharui oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita bukan hanya saja bisa membedakan apa yang baik, tapi apakah yang baik itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Hingga kita tahu apa yang sempurna di mata Tuhan. Dan di ayat yang ketiga, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam hal ini, biarlah kita senantiasa hanya berpengharapan di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan, tentu ada yang namanya standar kerohanian, standar rohani. Dan untuk mencapainya, tentulah kita harus senantiasa melibatkan Tuhan, agar kita tidak lagi dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu, ataupun ego kita, ataupun ambisi kita. Tetapi biarlah kita senantiasa ikut dalam visi Tuhan. Dan senantiasa juga biarlah kita menikmati prosesnya dalam mengikuti visi Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walau terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.